Oke, sekarang kita akan memasukkan nilai untuk grade ini, di mana nanti nilainya tidak berupa lulus atau remedial, tapi nilainya adalah A, B, C, dan D. Jadi nanti misalkan si Tono mendapat nilai kurang dari 70, kita akan memberikan pernyataan apakah dia mendapatkan nilai B, C, D, atau yang lainnya. Jadi kelemahan dari penggunaan fungsi logika if secara otomatis, yaitu dia hanya bisa memberikan dua pernyataan saja, seperti yang sudah kita tulis tadi, yaitu lulus atau remedial, hanya seperti itu saja. Tapi jika kita memasukkannya secara manual, maka pernyataan tersebut bisa lebih dari 2, 3, 4, atau seterusnya, terserah teman-teman. Nah, pada grade ini saya tidak akan menuliskan lulus atau remedial, tapi yang saya masukkan adalah A, B, C, dan seterusnya. Jadi teman-teman nanti bisa memodifnya lagi, kemudian boleh melakukan coba-coba eksperimen dengan berbagai nilai yang sudah teman-teman buat, kemudian memberikan pernyataan dengan mengambil contoh dari video saya. Baik, di sini saya klik pada bagian sel I4. Sel I4 kita klik pada bagian ini. Ingat, patokannya tetap pada sel G4. Karena sel G4 ini sebagai nilai rata-rata, nilai yang akan kita ambil untuk nilai grade. Kita masukkan sama dengan. Jadi kalau ingin memasukkan sebuah rumus, kita harus awali dengan sama dengan, kemudian if, buka kurung, G4 lebih kecil dari 40, kita tutup dengan koma, beri tanda kutip, kita masukkan D. Kita tutup dengan koma lagi. Ingat, jadi ini pernyataannya adalah jika nilai sel G lebih kecil dari 40, maka nilainya adalah D. Kita lanjutkan. Masukkan lagi dengan if. Kita beri buka kurung lagi. G4 lebih kecil dari 60, tutup dengan koma, kita beri tanda kutip, dan masukkan C. Tutup lagi dengan tanda koma, kita masukkan if jika, buka kurung, G4 lebih kecil dari 80, koma, kutip, kita masukkan B. Kutip lagi, tutup dengan koma, dan yang terakhir kita masukkan if, buka kurung, G4 lebih kecil dari 100, koma, maka nilainya adalah A. Jadi kalau penggunaan fungsi logika secara manual ini kita tulis secara berurutan dari yang terkecil hingga yang terbesar nilainya, seperti itu. Kita tutup. Ada berapa nih buka kurung yang sudah kita buat sebelumnya? 1, 2, 3, 4. Kita juga buat dengan 4 tutup kurung. Sudah 4, kita tinggal klik enter. Lihat. Hasilnya adalah B. Untuk memunculkan nilai selanjutnya, seperti yang sudah kita contohkan tadi, klik pada bagian kanan bawah
pojoknya, pojok kanan bawah, klik dan tahan, geser ke bawah. Maka nilai dari Tono, yaitu grade-nya B, Ani B, Cecep B, Sukri C, dan Rina adalah A. Nah, jadi seperti itu perbedaan penggunaan rumus logika secara manual dan secara otomatis. Kalau otomatis kita hanya bisa memberikan 2 pernyataan, tapi kalau secara manual kita bisa memberikan lebih dari 2 pernyataan. Tapi untuk logikanya sendiri sebenarnya sama saja ya. Nah, di sini saya akan sedikit menambahkan. Jadi nanti kalau teman-teman pengen lihat, saya mau lihat biar gampang dilihat, nanti yang nilainya kecil kena remedial itu akan bisa terlihat lebih jelas. Kita blok pada bagian ini, pada bagian nilai rata-ratanya, kita klik conditional formatting. Conditional formatting. Kita pilih highlight cell rule, kemudian langsung diklik saja less than, lebih kecil. Jadi nanti teman-teman terserah di sini tinggal masukin berapa. Misalkan yang nilainya lebih kecil dari 60, maka nanti biar dapat dilihat warnanya menjadi merah. Nah, seperti ini contohnya. Atau mungkin juga di sini kita blok pada bagian ini yang nilainya lebih besar dari, gunakan grid dan kita klik conditional formatting, highlight cell rule, kemudian grid then. Jika nilainya lebih besar dari 70, maka warnanya kita jadikan hijau. Klik OK. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah salah satu fungsi fungsi Microsoft Excel yang bisa kita gunakan agar kita dalam pengerjaannya bisa lebih mudah dan lebih praktis lagi. Itu saja video saya untuk kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Salam semuanya.